Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian jamaah yang bertanya kepada saya, Ustadz, apa sih peran negara dalam menegakkan penerapan syariat, dalam menegakkan syariat? Nah, maka untuk menjawab ini, sebenarnya kita perlu coba perhatikan dulu istilah yang digunakan, yaitu menegakkan syariat. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arabnya tegak, ya itu bahasa Arabnya adalah koma, berdiri, tegak. Dan menegakkan itu adalah akoma yuqimu, ya akoma yuqimu. Dan ini adalah berbeda dengan sekedar fa'ala, ya melakukan. Mengapa di dalam Al-Quran itu kemudian Allah menggunakan istilah ini ketika kemudian menyebut tentang sholat, ya aqimis sholat, yang itu adalah fiilnya dari akoma tadi, akoma yuqimu, ya artinya menegakkan. Mengapa tidak menggunakan istilah fa'ala, ya yaitu mengerjakan sholat, ya karena menegakkan atau akoma, ya, itu lebih daripada sekedar melaksanakan, ya, atau fa'ala, ya. Kalau sekedar melaksanakan, maka ketika suatu urusan itu telah terlaksana, itu sudah selesai, urusannya selesai. Tetapi kalau akoma, ya, dalam hal ini, ya, sholat misalnya, ya, itu berarti apa? Harus ditegakkan juga nilai-nilainya. Jadi ketika sholat misalnya kita berikrar, ya, kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di sini berarti bukan sekedar kemudian melaksanakan sholat kemudian selesai, tetapi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu juga harus dilaksanakan. Inilah makna dari akoma, ya, menegakkan, ya. Demikian pula dengan menegakkan syariat. Ini lebih daripada sekedar melaksanakan, ya. Contoh dalam hal ini adalah contoh dalam urusan yang kita kira itu bisa ditegakkan oleh individu. Misalnya contohnya apa? Zakat. Contoh, ya, zakat. Terkait urusan zakat ini, kita semua bisa melaksanakannya fa'ala. Kita bisa melaksanakan zakat, bisa, ya. Semua masing-masing menghitung sendiri kira-kira berapa zakatnya, kemudian dia mengeluarkan. Itu bisa. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya ada yang kemudian tidak mau melaksanakan zakat, ya? Nah, maka di sini sekedar fa'ala saja tidak cukup, ya. Maka disinilah kemudian istilahnya adalah kita harus tegakkan urusan zakat ini. Syariat terkait dengan zakatnya harus tegakkan, ya. Maka dalam hal ini dibutuhkan peran negara untuk menegakkan bahkan urusan sekedar misalnya, ya, zakat yang kita kira mungkin selama ini itu bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Ketika ada orang yang menolak, maka apa yang terjadi kalau dalam syariat Islam? Maka dia harus dipaksa diambil. Karena perintahnya di dalam Al-Quran itu adalah khudh, ya, khudh min amwalihim sodakotun, ya. Itu kalimat perintah atau fi'il itu adalah perintah untuk mengambil. Siapa yang mengambil? Siapa yang menjadi mukhotob, ya, atau yang diseru dalam ayat ini untuk melaksanakan perintah tersebut, yaitu untuk melakukan pengambilan? Siapa? Negara. Tentu saja negara yang tegak adalah dalam rangka untuk memang menerapkan syariat, ya, secara kafah, ya. Maka diambil, ya. Berarti dalam hal ini urusan zakat tidak mungkin kita bisa lepaskan dari peran adanya negara, ya, untuk menegakkan kewajiban tersebut. Itu baru sekedar ada yang menolak. Bagaimana kalau ada yang memprotes, bahkan mengancam, seperti apa yang dialami oleh Abu Bakar, ya, As-Siddiq, ya, yang waktu itu ada sebagian orang-orang yang mereka itu tidak murtad, ngakunya begitu tidak murtad, tapi mereka enggan membayar zakat. Dan bahkan mereka sudah bersiap untuk kalaupun harus perang dengan Madinah, dengan Abu Bakar, itu mereka siap. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa dilakukan oleh individu? Tidak bisa. Ini negara yang bisa mengatasi ini. Dan ketika itu Abu Bakar sebagai seorang kepala negara, beliau langsung mengirimkan pasukan untuk mengatasi orang-orang ini, ya. Nah, disinilah istilah menegakkan itu menjadi relevan, ya. Oleh karena itu maka
peran negara dalam menegakkan syariat itu sangat krusial ya, sangat krusial. Mengapa? Karena dalam urusan-urusan yang selama ini kita kira itu adalah bisa dikerjakan secara individual. Ya, memang bisa kalau sekedar dikerjakan, tapi untuk menegakkannya itu butuh negara ya, yang kemudian berperan untuk menjaganya agar tetap tegak. Ya. Apalagi kalau kita membahas aturan-aturan atau hukum-hukum syariat yang itu memang secara spesifik itu memang peran negara sangat dominan di situ. Misalnya apa? Izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran. Ya, misalnya apa? Ada orang mencuri. Ya. Siapa yang harus memberantas pencurian tersebut? Misalnya kan menerapkan hukuman potong tangan misalnya. Siapa yang harus menerapkan itu? Apakah amir jamaah? Tidak, negara. Ya. Kemudian ketika ada pembunuhan, siapa yang mengurusi itu? Ya. Ketika ada perzinahan, siapa yang menerapkan sanksinya? Nah, itu peran negara menjadi semakin terlihat sangat urgent, ya. Terus kemudian bagaimana ketika itu eskalasinya lebih berat lagi, yaitu apa? Misalnya ada konfrontasi ya dengan negara asing, ya, negara-negara kafir ya. Nah, maka kemudian di sini tidak bisa tidak, maka peran negara itu menjadi sangat krusial. Oleh karena itu peran negara dalam menegakkan syariah ya, itu tentu saja tidak mungkin bisa dihindari. Itu adalah kewajiban ya, karena ketika suatu perkara hal yang wajib-wajib itu tidak bisa ada ya, tidak bisa tegak kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.